Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Marilah kita bersyukur pada sore ini bertemu lagi dengan saya dalam kuliah pemasaran retail. Saya akan melanjutkan materi mengenai customer buying behavior, jadi perilaku pelanggan atau customer buying behavior. Oke, jadi produk atau jasa itu kan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Jadi masalah itu secara definisi sesuatu yang ketidaksesuaian adanya yang seharusnya dengan yang diharapkan. Pemecahan masalah itu bisa dibagi macam-macam. Ada yang pemecahan masalah secara luas, extended problem solving, atau compulsive buying. Ada compulsive buying. Compulsive buying, ada impulsif. Jadi compulsive buying itu cenderung untuk perluasan, ya, perluasan dari pemecahan masalah yang saat ini. Yang kedua, pemecahan masalah yang sifatnya terbatas, ya, itu disebut dengan impulse buying. Jadi impulse buying ini pada bagian tertentu. Jadi kalau diimplementasikan compulsive buying itu biasanya orang sudah merencanakan untuk pembelian produk itu. Itu disebut sebagai kompulsif. Sedangkan yang impuls ya itu biasanya ketika kita lihat tampilan dari presentasi produk itu menarik, maka kita akan milih. Ada lagi habitual decision making, jadi keputusan pembelian yang habit, ya, yang wah seneng gitu berbelanja. Jadi orang yang senang berbelanja ya ada kecenderungan senang belanja. Kalau uangnya tidak terbatas, maka dia apapun dibutuhkan atau tidak maka akan dilaksanakan. Kalau lihat loyalitas itu ada dua macam, ya, ada loyalitas merek dalam kaitannya dengan toko, jadi dia loyalitas pada merek yang dijual oleh toko tersebut. Artinya kalau tidak ada di toko tersebut, maka dia akan mencari merek tersebut. Sedangkan loyalitas toko artinya dia setia, loyal terhadap toko yang menawarkan produk dan jasa. Artinya, apapun yang ditawarkan oleh toko tersebut, maka dia akan mengambil produk dan jasa dari toko tersebut. Ini adalah stage of buying process. Proses keputusan pembelian ini akan melewati 6 tahap, gitu ya. Jadi tahapannya ada need recognition, information search, evaluation, choice, visit, transaction, loyalty. Kalau kita implementasikan ini adalah retailnya, ini adalah barangnya tadi kan ada tokonya, ini adalah barang dagangannya. Maka need recognition berarti recognize needs-nya. Apa ini? Saya membutuhkan apa ini? Maka pergi ke toko tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Recognize produknya berarti produk apa untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka setelah menyadari kebutuhannya, dia akan information search. Mencari informasi tentang toko apa yang akan memenuhi kebutuhannya. Kalau yang ini adalah mencari tentang produk yang akan memenuhi kebutuhannya. Ini tokonya, ini produknya. Berbagai informasi yang diperoleh, dia akan evaluasi. Mengevaluasi mengenai retailersnya dan channel yang akan dipilih, ini mengevaluasi produk dari berbagai merek tersebut. Lantas memilihnya
memilihnya adalah selected retailer and channel. Jadi dia akan memilih retailer atau toko yang mana atau agen mana yang akan memberikan pemenuhan kebutuhan itu. Kalau ini adalah memilih produknya. Maka setelah kita memilih toko atau produk tersebut, langkah berikutnya adalah visit transaction. Jadi datang ke toko, atau mungkin kalau tidak ke toko offline, maka dia akan ke toko online, atau dia akan mencari di katalog. Ya, visit store or internet site or catalogs. Lantas kalau ini di sini keputusannya adalah purchases merchandise. Dan terakhir setelah membeli di toko tersebut atau produk tersebut, maka apakah dia akan mengulang lagi membeli produk di toko tersebut? Ya, karena dia akan mengevaluasi. Kalau dia merasa puas, maka dia akan membeli ulang lagi. Maka yang loyal itu ciri-cirinya menurut Filipin, pertama dia akan membeli ulang. Yang kedua adalah membeli lini produk yang lain. Ketiga, dia akan kebal terhadap penawaran kompetitor. Dan yang keempat adalah akan menyampaikan kepada orang lain atau disebut dengan word of mouth. Nah, pada tahap pengenalan kebutuhan. Pada tahap pengenalan kebutuhan, misalnya ini contoh handphone. Apakah kita daya tariknya adalah daya tarik emosional atau rasional? Kalau dari daya tarik emosional, status sosial, penampilan. Kalau dari rasional, kepraktisan dalam komunikasi. Ini contoh handphone. Begitu juga perhiasan, begitu juga mobil mewah. Jadi kalau dilihat dari dua sisi secara emosional dan rasional. Ya, kalau rasional cenderung pada fungsional, fungsinya. Sedangkan emosional cenderung pada image atau citra diri. Nah, ini kebutuhan psikologis itu ya kita bisa terpenuhi oleh stimulus pengalaman sosial, mempelajari tren baru gitu ya, apa aja sekarang yang lagi ngetren. Status dan kekuasaan, balas jasa pada diri sendiri. Kalau ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan psikologis akan terpenuhi. Nah, tahap kedua kan pencarian informasi. Informasi itu jumlah yang dicari itu dari jumlahnya. Ya. Jadi orang akan mencari informasi semakin banyak karena orang takut risiko dari penggunaan produk itu. Risikonya apa? Risikonya bisa dari malfunction, artinya dia tidak berfungsi dari produk tersebut ya. Dari berbagai segi risikonya, makanya dia akan mencari apakah sesuai enggak dengan pribadinya, dari sisi pasarnya, dari sisi lingkungan, mencari informasi. Berapa biaya pencariannya? Nah ya, kalau sekarang sih mencari informasi relatif lebih cepat ya, karena berbagai alat informasi bisa kita gunakan. Sumber informasinya internal pelanggan, eksternal pelanggan. Internal pelanggan ini bisa dari diri sendiri, keluarga, teman yang dekat misalnya. Kalau eksternal pelanggan adalah yang berasal dari perusahaan. Dan berikutnya adalah mengurangi pencarian informasi. Jadi kalau informasi sudah terkumpul, maka kita akan mengurangi informasi. Atau bisa jadi karena informasi semakin bias, maka orang akan mengurangi pencarian informasi. Langkah berikutnya adalah evaluasi atas berbagai alternatif. Banyak alternatif yang kita pilih dari berbagai informasi itu, maka akan dievaluasi. Bisa dari multi atribut, misalnya apa? Kepercayaan pada toko, bobot pentingnya produk atau toko tersebut, implikasi untuk retailnya bagaimana kalau kita tidak membeli di retail tersebut, ya, memasuki berbagai rangkaian pertimbangan misalnya.
meningkatkan kepercayaan kerja, mengurangi kepercayaan, ya, mengubah kepercayaan kinerja, misalnya apa? Tidak kehabisan stok, selalu ada produknya, mengurangi risiko produk, bisa menawarkan secara kredit, ya, karyawannya sangat menyenangkan, mengurangi waktu tunggu, ini semua biasanya menjadi alternatif-alternatif pertimbangan seseorang dalam memutuskan pembeliannya. Nah, yang mempengaruhi keputusan belanja itu kan, nah, kalau dilihat ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu adalah dari luar dirinya, dari luar seseorang itu. Yang paling dekat adalah keluarga. Ya, keluarga bisa orang tua, bisa anak, istri dan sebagainya yang mempengaruhi keputusan pembelian itu. Ada lagi kelompok acuan. Kelompok acuan ini biasanya kelompok-kelompok yang influencer, ya, bisa artis, bisa bisa bintang film, bintang apa saja yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Bisa juga orang kepercayaan atau orang sesepuh gitulah. Ya, dan berikutnya adalah budaya. Budaya seseorang tentu akan mempengaruhi bagaimana keputusan pembeliannya, karena budaya itu adalah sesuatu yang relatif permanen biasanya, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu entitas tertentu. Sedangkan faktor internal itu adalah aspek pribadinya. Aspek pribadi seseorang, ya, bisa usia, bisa jenis kelamin, ya, faktor psikologinya, misalnya motivasi, ya, memorinya, ya, itu semua adalah faktor internal yang ada pada diri si pelanggan. Nah, berikutnya adalah bicara segmentasi itu ya, STP. Jadi segmentasi pasar itu adalah pengelompokan pasar yang heterogen menjadi homogen, ya, heterogen menjadi homogen. Mengapa harus disegmentasi? Karena kita supaya fokus dalam melayani pasar. Kriteria di dalam melakukan segmentasi ini, ya, karena kita supaya mudah bertindak, kemampuan identifikasi, aksesibilitas, ukuran. Jadi jangan sampai suatu segmen itu sudah kita bangun, sudah kita bentuk, tapi ternyata ukurannya kecil, tidak ekonomis, tidak efisien. Oleh karena itu maka harus dievaluasi dulu secara ukurannya. Mungkin nggak ini? Bisa continue nggak? Bisa terus-menerus nggak? Ya. Apa yang menjadi dasar di dalam melakukan segmentasi? Ini geografis. Geografis itu di mana daerah tempat tinggal konsumen, wilayah di mana dia tinggal, ya, di mana dia tinggal secara geografis. Apakah di kota ataukah di daerah atau pinggir kota, ya, secara geografis. Segmentasi demografis. Demografis itu jenis kelamin, usia, pendapatan, penghasilan, lain sebagainya, itu masuk demografis. Geodemografis, ya, gabungan antara geografis dengan demografis. Ya, jadi ada gaya hidup sekarang ini, lifestyle. Ya, gaya hidup ini cenderung ditiru oleh semua kelompok. Contoh misalnya menggunakan smartphone. Karena hampir semua orang sekarang itu tidak ada yang tidak menggunakan smartphone. Yang membedakan adalah merek apa yang digunakannya. Ya, ada yang menggunakan Samsung, ada yang menggunakan iPhone, ada yang menggunakan Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Gitu ya, mungkin ada yang menggunakan Popo barangkali kan gitu. Ya, situasi belanja, kapan melakukan belanjanya? Menjelang Lebaran atau lain sebagainya.
ya. Karena cenderung sekarang ini konsumen kan berubah ya setelah pandemik ini ya. Setelah pandemi corona ini berubah. Yang kata para ahli saat ini kita memasuki new normal ini bukan kembali kepada masa lalu, kebiasaan-kebiasaan masa lalu, tapi jadi kebiasaan yang baru. Ya, kebiasaan yang baru itu apa yang ciri khasnya? Safety, distancing ya. Jadi kebersihan, keamanan ini ya sangat penting sekarang. Ya, jaga jarak gitu. Itu adalah hal yang mendasar sekarang. Sehingga bagaimana mengimplementasikan kita kepada perilaku pasar yang berubah ini tentu harus disesuaikan. Dan terakhir adalah setelah segmen itu kita kelompokkan, maka berikutnya adalah penentuan targetnya. Penentuan target. Mana yang akan dipilih dari pasar yang ada itu? Apakah pasar utamanya yang mana? Pasar sekundernya yang mana? Sehingga kita mempunyai alternatif. Kalaulah meleset dari pasar utama, maka ada pasar sekunder, pasar kedua, gitu ya. Jadi ada primer target, ya, sekunder target di dalam menentukan pasarnya. Dan setelah dipilih, maka terakhirnya adalah bagaimana kita memposisikan, positioning. Positioning ini ada satu upaya bagaimana posisi pasar yang sudah kita pilih itu terbangun di benak konsumen, ya, terbangun, tersimpan, sehingga ini akan menjadi citra perusahaan. Value proposition apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen atau pembeli ini? Nilai apa, proporsi nilai apa yang akan kita berikan supaya customer ini terpenuhi keinginan kebutuhannya. Ini saya kira ini harus dipahami mengenai proses tahapan di dalam orang itu membeli, ya, akan melalui ini, ya, terutama adalah pembeliannya yang sifatnya pembelian pembelian bukan yang rutin, ya. Mungkin kalau yang rutin tidak melalui information search, ya, bisa saja dari butuh sudah langsung choice karena sudah rutin, sudah loyal, ini akan ini. Tapi untuk produk-produk yang mungkin pencarian produk baru, mencari hal-hal yang baru atau orang yang tidak pernah loyal, bisa saja prosesnya seperti ini. Mudah-mudahan kesehatan dan kekuatan senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.